Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Trend, kelima ERA, keenam Eral, ketujuh Mtel, kedelapan Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 Asa, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 9.900 menguat 0,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat broker semarinya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ISAT antara naik dan turun masih belum jelas arahnya, tapi sudah jebol 10.000. Ya kita lihat besok aja ya. Memang harga sekarang tuh kurang ideal kalau mau beli karena resikonya lebih besar. Dan juga terlihat dia konsolidasinya tuh nggak kuat di atas dan kemudian membentuk lower high, lower low. Jadi perlu hati-hati, atau kalau Bapak Ibu nekat ya lihat besok kalau tembus 10.000. Kalau mau ikutan beli buy on breakout silakan, tapi lihat buying powernya kuat nggak. Kalau nggak kuat ya hati-hati. Ya, kalau beli harga sekarang boleh nggak sih? Ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau saya untuk ISAT belum menarik, harganya nanggung, lebih resikonya lebih besar. Ya memang bisa profit tapi resikonya lebih besar ya. Jadi tergantung Bapak Ibu, kalau yakin dan percaya dan punya trading plan yang indikatornya nyuruh beli ya boleh-boleh beli ya. Yang penting tuh punya plan seperti apa. Kalau di luar kendali, di luar analisa, di luar harapan yang malah turun, apakah pakai stop loss, apakah pakai average down, ya tergantung. Dua itu aja caranya ya, atau di hold aja sampai profit juga bisa. Seperti itu ya. Kalau saya lebih wait and see untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2.300, terkoreksi 1,28%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Excel hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Excel pola dead cat bond, mungkin nggak sih dia mantul di 2.200 ya, mungkin aja. Atau bukan di 2.200, di 2260. Kalau indikasi seperti ini ya udah lemah. Kenapa saya bilang udah lemah? Karena dia gagal menembus 2.400. Perkiraan kan bisa konsolidasi di area 2.260 sampai 2.560. Tapi karena dia nih gagal, indikasi pola cup and handle terbalik. Hati-hati kalau jebol 2250. Walaupun memang ada story atau news rumor mau merger sama Friend. Tapi kalau seperti ini indikasinya ya kurang oke. Tapi lihat besok, siapa tahu dia digas 1-2 hari ke depan. Ini kan ada candle tree black crow dan tembus 2400, bisa menarik tuh. Kalau dia bisa tembus 2400-nya 1-2 hari ke depan. Tapi kalau dia terus turun jebol 2260-nya ya indikasi lemah. Tinggal lihat minggu ini. Bertahankah di atas 2260 atau bisa tembus nggak dia minggu ini 2400 itu. Kalau mau bagus memang harus tembus 2400. Kalau mau beli sekarang hitung aja risk rewardnya. Stop lossnya di bawah 2260. Ya paling 4% lah Bapak Ibu kalau mau cut loss ya. Tergantung lah bagaimana strateginya. Atau pakai average down. Nanggung nih kalau stop loss. Karena di 2120 ada lagi support yang pertahanannya. Dan juga ini kan kemungkinan besar uptrend juga akhir tahun ya. Tergantung bagaimana strateginya. Bagaimana melihat sahamnya. Itu aja ya. Untuk Excel langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.730 menguat 1,35%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya Mtel. Kalau dia broker sebenarnya TLKM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM mulai ada perlawanan, mulai ada volume walaupun masih tipis. Apakah bertahan? Semoga aja ya. Masih sama gambaran Telkom itu. Kalau saya bilang ya paling nge-swing sekali lagi ke bawah dan siap-siap naik. Maksimal dia turun tuh ya paling 3.500 dan siap-siap uptrend, dan bahkan mungkin nggak turun lagi. Tapi kemungkinan sih tetap turun ya. Kalaupun dia nge-swing atas, kalau misalnya ISG ke 7.100 ya paling dia 3.880 itu maksimal dan baru nge-swing. Mungkin nggak sampai 3.400 3.500. Kalau dia nge-swing siapa tahu naik dan cuman ke 3.500 3.600 terus naik lagi, kan bisa seperti itu skenarionya untuk Telkom. Tinggal lihat aja lah. Pokoknya Telkom harga sekarang tuh menarik. Tinggal cicil-cicil sabar. Kalau mau trading cepat ya pakai stop loss. Kalau mau disimpan sampai akhir tahun juga oke. Bagaimana strategi average down-nya? Bisa tonton video
cara average down Borneo Trader di komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih gabung, pilih Pro Trader. Di situ ada caranya untuk average down saham-saham berfundamental bagus. Ya, sabar nunggu dan mantap. Ya, kalau tertarik langsung join, dan juga mungkin setiap per 2 minggu atau 1 bulan nanti saya akan kasih info-info saham yang Bapak Ibu bisa swing sebulan atau per 2 minggu ya. Seperti itu. Jadi terus gabung, bisa join di komunitas Borneo Trader. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend yang ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya friend di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau saya lihat friend ini ya kemungkinan konsolidasi. Swing ke bawah kalau saya lebih menarik friend ini kalau dia nge-swing sampai 5556. Kemungkinan besar ya dia itu konsolidasi area inilah. Pokoknya friend itu kalau memang story rumor yang mau merger itu terrealisasi dan mulai dikumpulin barangnya, pastinya friend nggak mungkin lagi kecil kemungkinan kalau turun di bawah 55. Itu aja. Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Ya pokoknya di bawah 55 tuh indikasi lemah lah friend. Apapun ceritanya tinggalin dulu kalau di bawah 55. Menurut saya seperti itu untuk friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada era yang ditutup di harga 464. Terkoreksi 0,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya era di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Era downtrend sudah jebol tapi baru 2 candle ya. Siapa tahu ditarik naik besok kan nggak ada yang tahu. Tapi ya kita lihat aja lah ya untuk era. Tapi kalaupun yang sudah stop loss ya bener aja udah Bapak Ibu stop loss dari beli di 476 480, stop loss di 472 464 itu udah bener aja, sesuai aja plannya seperti itu. Kalau dia naik ya udahlah, memang nggak rezekinya di situ. Jangan disesali. Kalau Bapak Ibu nyesal itu akan mengganggu psikologis, akan merubah sistem trading Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi dirubah, kasih toleransi. Kemarin ingatnya era tuh mantul. Saham yang Bapak Ibu baru beli karena mikirnya era mantul, nggak mantul-mantul, turun lebih dalam 10%, 15%, makin nyangkut. Koleksi lagi saham merah. Seperti itu sering kan? Coba tulis di kolom komentar ya. Awalnya pengen trading disiplin juga, buat trading plan disiplin stop loss. Ternyata yaitu keganggu psikologis dan akhirnya nyangkut, bertambah saham floating loss, saham nyangkutnya. Biasa seperti itu, saya juga sering mengalami dulu ya. Seperti itu. Jadi untuk era lebih ke wait and see dulu di bawah 480. Kalau enggak tunggu di bawah sekalian 454, 40, 430 itu. Area bawah ini aja sekalian tunggu di bawah ya untuk era. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 352 menguat 1,14%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ERAL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ERAL apakah ini di bottom dan dia akan membentuk double bottom? Yang awalnya perkiraan saya kalau dia bertahan di atas 360, pola inverted high shoulder gagal, dan ya ini konfirmasinya memang 344. Turun dari itu kalau Bapak Ibu ada yang beli, ya udah tinggalin dulu. Lanjut turun lebih dalam kalau dia downtrend. Jadi kalau era besok rebound tembus lagi 370 atau 380, ERAL anak perusahaannya ini 380 arahnya. Risk reward bisa seperti ini karena sudah terlihat bottom ya, bottom dulu ya, tinggal spekulasi buy dan stop loss saja ya, paling 4% lah. Kalau Bapak Ibu mau target reward minimal sama 4% dan bahkan bisa 2 kali lipatnya. Itu ya, kalau ini benar-benar bottom harusnya pelan-pelan naik lagi ERAL. Seperti itu untuk ERAL, tapi ini disclaimer, ini saham baru IPO dan chartnya juga belum banyak, tapi sudah terlihat sebelumnya itu ada support di 344 atau 340 itu. Jadi seperti itu untuk ERAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 695, terkoreksi 1,41%. Kalau dilihat data sesi asing net buy.
Kalau dia broker semuanya MTEL diakumulasi. Langsung saja katakan MTEL turun ya. Ini kesempatan menurut saya besok bisa spekulasi buy, tapi disclaimer. Ada peluang menurut saya teknik rebound ya untuk MTEL, tapi disclaimer. Menarik nih, tapi ya nggak jauh lah ya. Kalau dikasih 3% 4% bungkus saja dulu. Bisa jadi ini swing low kalau memang bagus. Kalau ISG tembus 7.100 nge-swing atas minimal ke 745. Itu arah MTEL, tapi disclaimer ya, peluang besar sih ini swing low bisa jadi. Asal ISG nggak jebol lagi 6.900 atau 6.850-nya. Kalau jebol ya udah makin dalam dia. Balik lagi ke low terendahnya mungkin di 640. Tapi kemungkinan semoga bertahan. Harusnya sih bertahan. Ini kan baru ada buangannya juga volumenya makin tipis. Tapi jangan percaya volume tipis kalau tetap jebol supportnya nanti 690. Tinggalin aja, besok spek buy risknya paling 1% udah. Kalau dia turun 1%, 2 atau 1,5%, tinggalin aja. Kalau mau, tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 0,97%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Tebik didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Tebik kemungkinan besar bisa swing low, harus jadi swing low, risknya juga kecil, paling 2,5% ya. Pokoknya gagal bertahan di atas 2000 tinggalin dulu. Ini bisa jadi pattern flag, bisa jadi cup and handle kalau bertahan. Pokoknya jangan turun di bawah 2000. Target swingnya ya 2160. Itu risk reward bisa seperti ini, tapi disclaimer. Gak usah jauh-jauh nih, paling 2,5% ya udahlah 2,5%. Target reward 7%, 1/3. Tapi disclaimer. Seperti itu Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1025 menguat 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tower di area 1000 harga-harga langgeng. Tapi kalau benar ini swing low, mestinya 3 hari ke depan rebound. Targetnya 1050 tembus, itu peluang besar nge-swing atas. Target selanjutnya 1100 itu ya. Support jagaannya kalau yang mau pakai stop loss aja turun dari 1000 atau ya pakai average down di 950 dan maksimal kalaupun turun lebih dalam itu 900 low-nya 3 bulan ke depan. Itu menurut saya pandangan saya untuk Tower, tapi ini disclaimer. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 72 terkoreksi 2,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sen belum kemana-mana. Ini lama nunggunya kayak gini nih ya. Kalau yang sabar sih hot-hot aja selama di atas 70. Kalau yang nggak sabar ya bisa jual BP atau TP tipis kalau masih profit. Dan memang MACD-nya mulai melandai ke atas, tapi kelihatannya nggak kuat. Tapi biasanya seperti ini nih, tiba-tiba ada aja buying power naik. Kita lihat aja besok, siapa tahu buying powernya, inflow-nya ke sektor telekomunikasi. Ya, untuk Sen lagi konsolidasi, lebih menarik kalau dia tuh udah tembus 80. Itu baru sinyal akan uptrend untuk Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 975 terkoreksi 1,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya ASA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ASA lagi berjuang. Kalau dia bisa kembali ke atas 1000 sih cukup bagus, bisa nge-swing atas. Peluang besar swingnya tuh sekitar 5-9%. Asalkan tembus 1000 minggu ini, tutup di atas 1000 minggu ini, nge-swing atas dia minggu depan. Targetnya 1040, 1050 dan 1090 untuk ASA. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang dia turun lagi di bawah 960, mending tinggalin aja dulu ya. Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang di bawah 100, tutup di harga 95, terkoreksi 2,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya ASLC didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASLC dah di bawah 100 menurut saya kurang menarik. Walaupun memang ada candle 3 black crow, tapi ya sudah jebol 100 itu belum aman. Lebih baik kalau ASLC wait and see. Kecuali besok lihat kalau ada buying power. Ya bisa lah Bapak Ibu scalpingin. Kalau untuk swing trade bisa nggak sih?
Beli harga sekarang menurut saya kurang ideal, harga 96 walaupun turun, tapi bisa turun lebih dalam. Idealnya ya beli sekalian di 85 ya, turun lagi 10% baru itu lebih menarik untuk mulai cicil. Seperti itu ya. Atau lihat nanti kalau dia bisa kembali ke atas 100 dan bertahan, itu juga menarik untuk ASLC. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.